Komik Injustice adalah sebuah komik yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum cerita di video game Injustice Gods Among Us. Cerita ini tentu saja tidak canon ke universe utama komik DC. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang komik Injustice, spesifiknya ke kematian para karakter-karakter di komik Injustice. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas momen-momen terbaik yang terjadi di komik Injustice Gods Among Us menurut saya. Momen-momen kematian gak akan saya masukkan ke dalam video ini karena saya sudah pernah membahas itu sebelumnya. Video ini khusus untuk membahas tahun pertama. Nanti mungkin kedepannya saya juga akan membahas tahun kedua sampai tahun kelima. Oke, kita mulai aja. Setelah menyadari bahwa Lois Lane tengah hamil, orang pertama yang didatangi dan diberitahu oleh Superman mengenai hal ini adalah Batman. Tapi sebelum Superman menyampaikan kabar ini ke Batman, Batman sudah tahu terlebih dahulu. Batman tahu bahwa Lois tengah hamil hanya dengan mengobservasi Superman. Menurut Batman, Superman berkeringat, pupilnya melebar, dan Superman memperlihatkan tanda-tanda ketakutan. Tanda-tanda ketakutan yang menurut Batman terakhir kali dia lihat nampak di Superman ketika dia sedang melawan Doomsday. Untuk mencapai lokasi ke The Joker dan Harley Quinn dengan cepat, Batman dibawa oleh The Flash dengan cara digendong. Hal yang dijadikan Joker bahan ejekan ke Batman. Setelah kematian Lois Lane dan kehancuran Metropolis karena ulah The Joker, Superman bergegas pergi ke penjara di Gotham untuk menemui Joker. Hal Jordan yang tidak ingin Superman melakukan hal yang di luar batas mencoba untuk menghentikannya. Superman dengan cepat bergerak dan mengambil cincin Green Lantern milik Jordan. Tanpa cincin saktinya, Jordan hanyalah manusia biasa dan dia tidak dapat terbang dan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Superman. Harley Quinn hendak membunuh Green Arrow dengan menggunakan pistolnya. Di saat bersamaan Harley menarik pelatuk pistolnya, panah Green Arrow melesat masuk melalui moncong pistolnya. Harley sangat terkesan melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Green Arrow. Karena ingin melihat itu lagi, Harley meminta kepada Green Arrow untuk melakukan hal yang sama. Green Arrow nampaknya menuruti permintaan Harley dan mulai bersiap melesatkan panahnya. Begitu anak panah Green Arrow melesat mengenai pistol Harley, sebuah jaring keluar dari panah tersebut dan mulai menyelimuti Harley. Dan dengan begitu mudahnya, Green Arrow berhasil menangkap Harley Quinn. Superman menyelamatkan seorang anak dari sebuah rudal yang ditembakkan di Bialya. Setelah menyelamatkan anak tersebut, Superman terbang dari TKP. Superman sampai ke gedung utama Bialya dan ingin menemui Presiden Bialya. Superman dihadang dan ditembak oleh para tentara Bialya. Setelah merasa bahwa mereka tidak dapat menghentikan Superman dengan senjata api, para tentara Bialya lalu mencoba untuk menghentikannya dengan mengepung Superman. Superman hanya berjalan dengan santai ke arah Presiden Bialya, sementara para tentara Bialya sudah menumpuk mencoba menghentikan Superman. Superman lalu menangkap dan membawa sang presiden ke depan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di depan gedung PBB, Superman menjadikan sang presiden contoh bahwa dia tidak ingin ada pemimpin yang menyakiti rakyatnya sendiri. Superman sudah tidak peduli dengan apa aja yang menyebabkan peperangan baik antar negara maupun peperangan sipil. Superman memerintahkan seluruh dunia untuk berhenti membunuh satu sama lain karena jika mereka tidak berhenti, maka Superman sendiri yang akan turun tangan dan menghentikan mereka. Aquaman sedang bertarung melawan Justice League. Saat dia sudah merasa terpojok, dia memanggil sesuatu. Senjata pamungkas. Pasukan Atlantis justru terlihat kabur dari lokasi pertempuran. Mereka menjauh sejauh-jauhnya. Tidak lama kemudian, sebuah ombak tinggi terlihat dari kejauhan. Shazam yang merasa bahwa ada ancaman yang lebih berbahaya ketimbang Aquaman
lalu melepaskan Aquaman dari genggamannya. Senjata pamungkas Aquaman tersebut adalah Kraken, sebuah makhluk yang dipercaya orang sebagai mitos. Aquaman sebagai Raja Atlantis tidak ingin mengikuti perintah Superman. Ini karena Atlantis adalah kerajaannya dan hanya dia yang memimpin Atlantis, bukan Superman. Aquaman mengatakan kepada Superman bahwa dia bukan pemimpin dari negara lemah dan Atlantis tidak akan tunduk di bawah rezim Superman. Sembari mengancam Superman, pasukan Atlantis sudah mulai menyerang berbagai negara di daratan seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Uni Emirat Arab. Superman bersama Justice League berniat untuk menjawab ancaman Aquaman ini. Beralih ke Atlantis, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang dirasakan oleh para penduduk Atlantis. Dengan bantuan Hal Jordan, Shazam, dan Wonder Woman, Superman ternyata mengangkat Atlantis dari dasar laut. Atlantis lalu diletakkan di tengah-tengah gurun Sahara sebagai balasan dari ancaman Aquaman sebelumnya. Superman yang sudah merasa kesal dengan Batman berniat untuk membocorkan identitasnya ke publik. Dengan menggunakan teknologi di Watchtower, Superman memberikan pesannya dan menampilkannya di segala perangkat di bumi. Sebelum Superman berhasil membocorkan identitas Batman, Batman mengaktifkan protokol Icarus. Tiba-tiba pesan Superman di segala perangkat hilang. Ternyata Watchtower mati. Ini adalah protokol Icarus yang diaktifkan oleh Batman. Superman masih ngotot ingin membocorkan identitas Batman ke publik. Tapi karena Watchtower mati, mereka tidak bisa memancarkan pesannya ke segala perangkat elektronik di bumi. Damian lalu mengatakan bahwa Cyborg adalah komputer berjalan dan Lex Luthor adalah manusia terpintar di bumi. Damian mendorong mereka berdua untuk bekerja sama dan memikirkan solusi bagaimana dapat mengumumkan identitas Batman ke publik. Akhirnya mereka menemukan solusinya, yaitu dengan menyebarkan identitas Batman melalui media sosial. Dalam waktu yang sangat singkat, pengumuman identitas asli Batman itu langsung viral di media sosial. Sebelumnya, Batman dengan bantuan Green Arrow berhasil mencuri Super Pill dari Fortress of Solitude milik Superman. Superman berniat untuk menghentikan Batman karena Superman menganggap bahwa Batman itu bahaya. Alfred datang ke Batcave dan menyapa Superman. Pil super yang sedang dianalisa oleh Batman tadi terlihat sudah hilang. Tanpa basa-basi lagi, Alfred langsung menanduk Superman dan membuat Superman berdarah. Muak dengan segala hal yang dilakukan oleh Superman, Alfred yang telah mengkonsumsi pil super langsung menganiaya Superman. Setelah puas meluapkan emosinya kepada Superman, Alfred menggendong Batman dan membawanya pergi dari Batcave. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang momen-momen terbaik komik Injustice Gods Among Us menurut saya. Untuk pembahasan komik Injustice lainnya, kalian bisa tekan tautan berikut ini. Cek channel saya untuk video-video tentang komik lainnya. Terima kasih.